Kelas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Oke, nah untuk sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita semua memanjatkan doa dulu untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu rasa, Ibu ingin salah satu di antara kalian untuk memimpin doa, silahkan. Mungkin Mizan bisa? Ya, mari sebelum kita memulai materi hari ini, kita membaca doa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Sekarang semuanya keadaannya sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam sesi bimbingan kelompok pada sore hari ini ya. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Yang mana bimbingan kelompok ini untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada kita semua, khususnya kalian, tentang apa saja yang ada dalam topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang belajar efektif. Oke, sebelumnya kenapa kita harus membahas tentang belajar efektif ini? Yang pertama, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar kalian bisa mendefinisikan secara baik bagaimana sih belajar yang efektif itu. Ya. Yang kedua, agar kalian bisa mengidentifikasi apa saja penyebab-penyebab yang menjadikan belajar masing-masing individu atau kalian pribadi itu tidak efektif. Dan yang terakhir, kalian bisa mengatasi dan mengambil langkah apa saja agar belajar yang efektif itu sangat bekerja dalam diri kalian. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, dalam proses bimbingan kelompok ini, kita mengadakan bimbingan dengan teknik diskusi. Jadi, Ibu harap selama bimbingan ini kalian memiliki asas keterbukaan yang pertama, yang kedua keaktifan. Jadi Ibu harap kalian ikut serta dalam diskusi kita pada sore hari ini. Oke. Sebelum mulai ke bimbingan yang seharusnya kita lakukan, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu. Biar semangat nih, udah sore kan ya, udah mulai ngantuk, udah mulai lelah di sore hari. Oke, coba sekarang, ada yang tahu bagaimana tepuk 1, 2, 3? Pernah? Coba Ibu, gimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, Ibu contohkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa? Oke, kita ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke. Nah, biar lebih semangat kita di sore hari ini, betul? Nah, kemudian selain kita berdiskusi pada sore hari ini, Ibu juga meminta bantuannya ataupun berharap kalian dalam diskusi ini tuh bisa fokus dan mengutarakan entah itu mungkin hambatan, karena kan kita semuanya di sini memiliki problem yang hampir sama tentang belajar, betul? Nah, materi kita pada hari ini adalah belajar yang efektif. Nah, sebelum lanjut, coba menurut kalian belajar kalian ini sudah efektif apa belum? Belum. Kurang. Oke. Hasil nilai kalian sudah memuaskan atau belum? Cukup kurang. Kalau dibilang cukup, cuma kurang. Masih kurang ya? Oke, bagus sebenarnya. Kalau kita udah merasa cukup, wah itu bahaya sekali. Karena itu menandakan kita nggak ada motivasi untuk berkembang, bener nggak? Oke. Nah, coba mulai dari kamu. Siapa namanya? Nazia. Oh, Nazia. Nazia, menurut kamu apa yang membuat belajar kamu itu tidak efektif? Mungkin karena suasana sama orang-orangnya sih.
Suasana. Suasana di mana? Di kelas, di rumah? Oh, di kelas. Jadi bikin belajar nggak efektif. Oke, coba selanjutnya. Sependapat. Sependapat juga. Nggak ada yang lain? Mungkin apa? Oke, kamu? Ini belajar di rumah atau di sekolah? Boleh dua-duanya, lebih baik. Kalau di rumah itu kadang malas gitu kan, karena udah capek seharian di sekolah. Mm-mm. Terus di rumah juga punya adik, jadi kayak agak kurang Kondusif. ya, kondusif. Kalau di kelas itu ya anak-anak kelasnya gitu loh, kadang berisik gitu. Banyak Oh. teman kelasnya. Oh gitu. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku sih belajar tuh kadang suka, kalau belajar kan biasa aku dengerin musik kan, musik kalau di rumah. Nah tapi abis sih dengerin musik tuh malah ke aplikasi yang lain. Jadi Ya. Oke, pindah aplikasi iya, jadinya. jadinya apa sih? Jadinya nanti deh 5 menit lagi belajarnya, nanti malah terus-terusan sampai ketiduran. Oh gitu. Kalau di sekolah sih hambatannya temen sih, sama juga suasananya yang mungkin Panas ya. Oke, siap-siap. Terus Mizan gimana? Kalau saya sih ya paling teman-temannya aja sih yang nggak mau diem, yang kadang lempar-lemparin apa kertas gitu Bu. Oh Jadinya gitu, susah. keganggu ya gangguannya. Oke. Panas kan kelasnya. Gitu aja. Jadi dari semua permasalahan ini hampir sama ya, belajarnya kurang efektif. Berarti bimbingan yang Ibu bawakan pada sore hari ini cukup tepat ya? Ya, Oke. cukup. Oke. Nah, kemudian bimbingan kali ini tuh selain kita tentang bagaimana belajar efektif, Ibu juga nanti akan memberikan beberapa step-step mulai dari penjelasan, terus juga curah pendapat kalian, diskusi, dan yang terakhir nanti ada pengisian LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana isinya itu bagaimana menurut kalian pengertian masing-masing tentang belajar yang efektif. Yang kedua itu tentang bagaimana atau apa saja sih penyebab belajar tidak efektif, dan yang terakhir langkah apa saja sih yang bisa kalian ambil gitu ya. Jadi langsung ke problem solvingnya gitu ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan setelah kita berdiskusi ya. Nah makanya selama diskusi ini mohon fokus dan kita bekerja sama semuanya dan aktif biar kalian bisa menyimpulkan gitu ya. Oke, kemudian di sini Ibu ada materi tentang teknik belajar yang efektif. Oke, terlihat semuanya? Oke, yang pertama bisa kalian lihat, pahami gaya belajarmu. Gaya belajar itu beda-beda, betul? Ada mungkin tadi kamu yang suka musik, sama kayak Ibu dong berarti, oke? Tapi kadang kelupaan ya, keenakan atau dari musik. Nah, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Apakah kamu suka belajar dengan membaca, mendengar, atau melihat? Jadi ada yang visual, ada auditori, gitu kan, kinestetik. Ada yang suka belajarnya harus dengan dicatat dulu. Ada yang belajarnya harus ngedengerin temen, ngejelasin ke temen, gitu kan ya, beda-beda. Jadi kalau kamu belum tahu gaya belajarnya, silahkan menurut kamu seperti apa sih yang paling efektif, ya. Kemudian di sini ada buatlah jadwal belajar yang konsisten. Nah, kita harus punya jadwal. Kadang saking banyaknya kegiatan, bahkan mungkin tugas, sampai bingung mau yang mana dulu dikerjakan, betul? Nah, makanya disusun satu persatu, gitu ya. Kemudian ciptakan ruang belajar yang nyaman. Nah, ini nih nyambung tadi sama keluhan kalian, betul? Berarti kalau di kelas nggak nyaman, minimal di kelas kalian ngambil poin-poin pentingnya. Bisa lebih ditelusuri, lebih difahami di luar kelas, betul? Nah, ya. Jadi kalau kalian terus terganggu hanya karena di kelas, di rumah juga terganggu, nanti kapan bisa belajar efektifnya? Kalau mengiyahkan ataupun tidak mau improve dengan cara belajar kalian. Bikin kalau contoh di dalam kamarnya mungkin kamu yang suka rapih, wangi, berarti dikasih pewangi ruangan. Suka kamarnya yang estetik, dibikin estetik, gitu kan? Biar semangat belajarnya. Nah, kemudian ada gunakan teknik Pomodoro. Pernah dengar? Kamu belum? Belum. Nah, FF. Oke, betul. Oke, Pomodoro itu salah satu teknik belajar yang cukup ampuh. Kadang Ibu pribadi juga sama, kalau belajar sejam baca buku, waduh pusing. Yang ada cuma baca tapi nggak ngerti. Nah, Pomodoro itu salah satu caranya adalah belajar 25 menit,
istirahat 5 menit. Setelah istirahat 5 menit, lanjutkan belajar 25 menit. Kamu targetnya belajarnya berapa jam? 2 jam. Oke, berarti bagi-bagi tuh 25, 5, 25, 5, dan seterusnya. Tapi ingat, jauhkan distraksi apapun. Mulai dari HP, gitu kan? Itu kan yang paling menggoda kan? Pengen disentuh nih, pengen di touch, aduh. Nah, itu ya teknik Pomodoro. Nah, selanjutnya ada mencatat itu penting. Nah, betul. Karena walaupun otak kita bisa mencatat, yang namanya manusia bisa lupa. Jangankan orang tua, kan? Yang muda aja lupa, betul kata kamu ya. Jadi mencatat hal penting itu sangat penting. Minimal garis besarnya. Biar kamu nanti kalaupun lupa, ketika lihat catatannya, oh iya ya pernah belajar. Kalau masih sedikit lupa, cari lagi, searching lagi. Gitu ya. Biar lebih efektif. Lanjut, uji kemampuanmu. Siapa yang bakalan tahu kalau kamu bisa tanpa kamu berkompetisi? Bener nggak? Tahu juara umum juga, tahu juara kelas dari mana? Dari ujian bukan? Nah, belajar, tapi ketika ada ujian, nggak mau ujian, ya gimana mau tahu kamu sampai mana pengetahuannya? Gitu kan? Kamu bilang, saya nih pendekar, saya bisa taekwondo, tapi nggak ada satupun piala. Kira-kira orang percaya tidak? Wah, itu jago kandang namanya. Ya, sama nih belajar juga, harus ada ujiannya. Kemudian bentuk kelompok belajar. Nah, seperti ini nih. Cari teman dimanapun, beda kelas boleh nggak Bu? Boleh. Tapi lebih baik sekelas karena satu frekuensi, satu materi bisa berbagi. Karena kadang ibu sendiri merasakan ibu akan lebih gampang memahami pelajaran kalau diskusi, ya kan? Kita bisa bertukar pikiran. Bahkan yang diingat itu bukan yang ditulis di buku, yang diingat itu ucapan teman kita, gitu kan? Yang diomongin, oh iya kemarin si Naila ngomong gini gitu kan, kemarin Mizan ngomong gini gitu kan. Nah, lanjut. Ada juga belajar nggak harus dari buku, betul? Setuju? Nah, belajar nggak harus dari buku, tapi buku jadi sumber utama nggak? Iya. Belajar bisa dari HP. Yang punya laptop pakai yang punya TV pakai TV. Zaman sekarang dari mana aja. Tapi ingat, yang namanya media online itu sangat riskan, rentan ada namanya hoax. Tahu hoax? Apa hoax? Berita palsu, penipuan. Makanya ketika kalian dapat ilmu tentang apapun itu, walaupun satu baris contoh ada pelajaran apapun, coba lihat referensinya dari mana, dari buku siapa, sumbernya dari mana, gitu ya. Jadi jangan asal nyaplok berita, gitu kan? Yang ada nanti kamu jadi penyebab teman-teman kamu yang nggak paham jadi sesat, makin sesat. Ya, jadi harus juga teliti ya, walaupun nggak harus dari buku, boleh. Yang selanjutnya jangan lupa istirahat. Ambis boleh. Ambis boleh nggak? Boleh banget. Tapi jangan lupa istirahat. Karena tubuh kita juga memerlukan haknya. Kamu udah pusing, jangan paksain belajar aja. Yang ada waktunya ujian malah tipes, kan? Nggak lucu gitu kan? Nah, kemudian jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kalau nggak kamu dan orang tua kamu yang sayang sama kamu, siapa lagi? Benar nggak? Tapi jangan memanjakan juga, ya. Udahlah pengen tiduran aja kayaknya enak. Ya, boleh kalau udah waktunya tidur. Tapi waktunya belajar ya belajar. Tapi jangan terlalu kelas. Udah jam 2 malam masih belajar. Jam 7 harus masuk kelas. Masya Allah, kasihan lah itu tubuhmu ya. Gitu. Oke. Nah, udah beres. Semangat terus. Sampai sini. Nah, setelah semua pemaparan yang Ibu paparkan kepada kalian, kira-kira nih, bagaimana nih sekarang kalian udah bisa menentukan belum dari semua, mungkin nggak harus dari ibu materinya, atau mungkin kalian udah punya pemahaman sendiri, kira-kira aku harus ngapain ya buat belajar lebih efektif di rumah? Coba dari kamu dulu, Jan. Sok. Gimana? Kamu kira-kira udah bisa menemukan belum? Kayaknya saya kalau mau belajar efektif tuh harus kayak gini gitu tuh. Belum. Oke. Tapi selama ini cara kamu belajar itu bagaimana? Selama ini saya belajar ya sama kayak Maul tadi, ngerjain tugas sambil dengerin musik itu, Bu. Biar lebih fokus.
atau gimana? Biar lebih apa ya, gimana ya? Apa itu? Apa gini? Biar lebih asik Biar juga lebih nggak sih? iya. Oh, lebih asik gitu. ya oke, biar nggak cepet boring ya. Iya. Nah, betul. Oke, coba kamu gimana? Kalau aku sih belajar efektif tuh sambil lihat video pembelajarannya gitu Bu. Jadi nggak Oh, nggak iya. selalu membaca, Mm-mm. nggak selalu mencatat juga. Jadi kayak menonton video pembelajaran sambil mencatat poin-poin yang penting. Oke, bagus sekali. Coba lanjut. Kalau aku tuh kalau di rumah harus hening gitu loh Bu, jadi kalau Harus untuk hening. fokus gitu. Jadi mungkin biasanya adik aku disuruh tidur dulu baru aku bisa belajar. Oke. Biasanya jam 8 gitu, jam 8 sampai jam 10. 8 sampai jam 10. Tapi Tapi ingat kalau- ya, jangan terlalu terlalu keras kepada diri sendiri ya. Terus lanjutkan silakan. Terus kalau misalnya mencatat itu juga kadang pakai musik kayak mereka biar nggak boring. Tapi kalau misalnya udah kayak matematika, kimia, fisika itu Nggak harus bisa. fokus banget. Kalau udah Asli banget guys. Iya, kalau benar. angka dikit pasti udah buyar gitu. Iya, iya, betul. Oke, berarti jangan diganggu kalau udah pelajaran yang serius ya. Oke, gitu. Oh, fokus ya. Oke, lanjut silakan. Ya jadi ngejauhin hal-hal yang bikin gak fokus juga. Mm-mm. Sama kayak yang harus sunyi juga. Harus sunyi juga. Sama suasananya. Terus Mm-mm. kalau emang kayak pelajaran hitung-hitungan kayak gitu juga harus lihat video biar dijelasin lagi gitu. Oke, gitu. Boleh, oke, silakan. Lanjut, terakhir. Bagaimana cara kamu mensiasati belajar agar lebih efektif? Harus hening sih. Hening juga sama. Oh, harus fokus ya. Benar-benar harus hening kayak kalau dengar musik gak bakal bisa. Oh, nggak bisa. Oke, ini kebalikan ya. Oke. Malah karaoke gitu. Iya sih. Kalau Paling hening banget sih itu. Oke, Buat fokus gitu. buat fokus. Oke, siap. Oke. Nah, adapun semua hal yang kalian ungkapkan tentang bagaimana cara belajar, mensiasatinya, itu tergantung pribadi masing-masing. Gak ada yang salah, gak ada yang betul. Ya, jadi semuanya bagaimana nyamannya. Ya, jadi jangan sampai ketika ngelihat temennya yang lebih pintar atau mungkin nilainya lebih bagus dan kamu ngelihat dia biasanya kalau orang lagi belajar dia tidur, kamu ikutan tidur. Nah, pas ketika ujian ternyata nilai kamu jeblok. Nah, awas ya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Jadi temukan cara belajar kamu sendiri yang lebih efektif. Mungkin itu tadi ya salah satunya yang Bu Uswa paparkan tentang cara-cara belajar yang efektif. Nah, karena kalian sudah mengungkapkan, artinya kalian sudah paham ya bagaimana belajar efektif itu. Maka dari itu Ibu akan memberikan lembar isian untuk kalian semua. Silahkan diisi satu persatu untuk lebih memahami dan menekankan pemahaman kalian sampai mana kalian paham tentang belajar efektif itu. Silahkan diisi. nama konsel itu Nama kamu. Yang konselornya Ibu. Iya, betul. Konselinya nama kalian, konselornya nama Bu Uswa. Silakan waktunya 3 sampai 5 menit ya. Nanti setelah pengisian, mungkin Ibu akan meminta kalian untuk memaparkan satu persatu ya. Atau mungkin perwakilan. Silahkan diisi dengan baik.
Ingat ya, tidak ada jawaban salah ataupun betul ya. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, udah beres? Belum. Oke, silakan. Masih ada waktu. Oke, udah selesai semua? Oke. Oke, coba sekarang Bu Usma mau satu persatu untuk membacakan hasil buah pemikiran kalian ya. Setelah kita tadi berdiskusi singkat, mungkin ketika ada pemikiran temannya yang kurang berkenan ataupun mungkin kalian ingin berkomentar, nggak apa-apa ya. Yang pertama Bu Usma mau Raisa dulu. Iya. Iya, nomor 1 aja dulu. Pelajaran yang memudahkan proses belajar biar kita cepat memahami materi tanpa terhambat. Oke. Apa tadi jawabannya? Pembelajaran yang memudahkan proses belajar biar kita cepat memahami Oke, pembelajaran yang memudahkan proses belajar agar cepat memahami pelajaran yang lain. Itu pelajaran. Oke, siap. Gimana? Yang lain hampir sama atau bagaimana? Beda. Oke, keep dulu bedanya. Coba pertanyaan nomor 2, baca pertanyaannya dan jawabannya bagaimana? Silakan lanjutkan. apa saja penyebab belajar yang kurang efektif. Kalau saya tempat yang kurang nyaman dan metode belajar yang belum saya paham, saya kenali sebelumnya. Gitu. Metode yang belum dikenali. Iya, jadi sebelumnya tuh kayak salah metode gitu loh Bu, belajarnya saya belum kenal metode belajar saya gimana. Kurang efektif. Jadi kurang efektif. Oke. Tapi sampai sekarang belum ketemu atau masih Udah lumayan perlahan. perlahan? Oke. Nomor 3-nya bagaimana? Cara belajar, bagaimana cara agar bisa belajar dengan efektif, membuat jadwal dan mengenali cara belajar di diri.
Oke. Membuat jadwal dan mengenali cara belajar. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut dengan Maulidina. Ya, silahkan. Yang nomor 1 dimaksud dengan belajar efektif itu belajar dengan rajin dan giat melalui waktu yang sudah dijadwalkan. Gitu. Terus yang sudah dijadwalkan itu berarti semisal kayak sekolah mungkin ya? Atau pelajaran sekolah atau kadang ketika ke waktu ada PR itu kan pastinya harus membaca buku juga kan buat mencari jawabannya atau mencari di internet juga. Jadi jadwalkan itu mungkin nggak selalu jadwal pelajaran yang ada di sekolah, jadi jadwal pelajaran yang mungkin akan dikerjakan di rumah. Oh gitu, oke. Selanjutnya? Yang kedua, apa saja penyebab belajar yang kurang efektif? Suasana. Suasana. Iya, terkadang suasana juga kan menjadi penghalang untuk belajar efektif. Dikarenakan mungkin suasana yang berisik, sebab suara-suara yang mungkin kedengaran jelas, yang berisik banget itu. Terus juga kadang suasana panas itu menjadi penghalang. Oke. Dan juga rasa malas. Rasa malas itu pasti kan ada banget ya di diri kita semua. Iya, betul. Jadi kayak rasa malas tuh pasti selalu aja ada di dalam diri kita sendiri. Kadang juga malam ini niatnya mau belajar sampai jam 9 malam. Ternyata malah main HP sampai ketiduran. Oke. Juga menunda-nunda tugas atau apa ya? Seperti semacam itu. Kadang juga aku suka menunda-nunda tugas gitu. Jadi kayak harusnya dikumpulkan besok, waktu pagi baru dikerjakan. Oke, Itu jadi penghalang banget buat belajar yang efektif. Untuk diri kamu. Oke. Langkah nomor 3? Bagaimana cara agar bisa belajar dengan efektif? Kalau untuk aku, menonton video pembelajaran dan mencatat poin penting. Seperti halnya waktu pembelajaran sejarah. Sejarah kan apa ya, bisa dibilang boring karena pembelajarannya tuh mengkisahkan sebuah sejarah yang dulu dan diceritakan sekarang. Kan kayak apa ya, pasti kan selalu menjelaskan, terus juga kayak bosan banget gitu. Jadi harus mencatat poinnya. Jadi mencatat poinnya juga penting banget kan. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Juga berdiskusi dengan teman. Nah, mungkin ketika ada tugas yang mungkin individu, itu kan pasti per individu itu berbeda jawaban. Iya, betul. Jadi kita bisa nanya-nanya nih ke, misal aku nanya ke Mizan jawaban yang nomor 1 kamu begini bukan? Mizan menjelaskan, terus aku juga kayak nggak terima kalau jawabannya tuh bisa beda gitu. Jadi aku bisa nanya ke teman sebelah aku, kenapa jawabannya bisa begini. Oh gitu. Jadi kayak bisa tahu lebih sama teman. Oke. Terus juga membaca buku pelajaran. Membaca buku pelajaran juga sangat penting buat diri aku karena kayak kalau nggak baca buku mungkin kurang memahami materinya. Tentu pasti. Oke, udah cukup. Oke. Sekarang Bu So mau nanya nih. Tadi kan salah satu kendala kamu di belajar efektif itu adalah menunda-nunda. Ya. Betul? Betul. Mungkin yang lain sama juga? Sama. Oh, sama. Oke, ketemu ya satu. Nah, cara kamu untuk sedikit mengurangi tumpukan pekerjaan karena menunda-nunda itu bagaimana? Biasanya sih Aku sih biasanya kalau misal di satu hari itu semua mata pelajaran itu memiliki pekerjaan rumah PR. Itu aku biasanya ngerjainnya setengah-setengah gitu. Jadi kayak pelajaran bahasa Indonesia ada 5 soal, aku ngerjainnya nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Habis itu lanjut ke pelajaran fisika. Misal fisika ada 2 soal, berarti aku ngerjain yang nomor 1 dulu nih. Jadi, apa ya? Jadi selang-seling gitu. Iya, jadi diselang-seling gitu biar kayak apa ya? Biar kayak semakin sedikit juga kan dicicil-cicil. Jadi selesai. Oh gitu. Oke, berarti itu siasat kamu untuk saat ini. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut ke Naila. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif itu pembelajaran yang memudahkan proses-proses belajar agar cepat memahami materi yang
Nomor 2-nya? Penyebab belajar yang kurang efektif itu suasana belajar yang menghambat fokus ketika belajar dan mungkin metode belajar dari diri masing-masing yang belum diketahui. Oh gitu. Iya. Oke. Nomor- Terakhir, nomor 3. Bagaimana cara agar bisa belajar dengan efektif? Caranya itu mencari solusi belajar yang bisa memudahkan untuk memahami dan mempelajari materi pembelajaran dan mencari tahu metode belajar yang memudahkan untuk belajar. Bagus. Kalau untuk metode belajar sendiri, kamu sudah menemukan? Sudah. Sudah. Apa itu? Kayak ngedengerin berulang Mm-mm. itu, terus mencatat juga, Mm-mm. melihat catatannya. Oh gitu. Berarti udah menemukan ya? Ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Nazia. Silahkan. Bagaimana? Nomor 1? Nomor satu itu kan, menurut Anda apakah yang dimaksud dengan belajar efektif? Kalau menurut saya itu proses belajar dengan rasa yang nyaman, entah dari suasananya ataupun tempatnya. Jadi kalau misalnya memang suasananya bikin kamu nyaman, itu bikin saya nyaman, itu bisa fokus sih, bisa efektif bagi saya. Oh gitu, oke. Kalau yang kedua, Selanjutnya? apa saja penyebab belajar yang kurang efektif? Iya, suasananya, terus lingkungannya, ataupun orang-orang sekitar yang mengganggu gitu. Oke. Berarti itu suasana lingkungan itu di sekolah atau di rumah? Yang di sekolah. Oh, di Kalau sekolah. yang di rumah, mungkin enggak sih. Di rumah kondusif berarti ya belajarnya? Iya. Oke, alhamdulillah berarti. Lanjut nomor 3. Yang nomor 3, bagaimana cara agar bisa belajar dengan efektif? Dengan cara kita tahu teknik belajar kita. Seperti pelajaran yang dipelajari itu apa ya? Yang mudah dulu lah. Gitu. Oh, yang mudah dulu. Iya. Oke, itu cara kamu ya. Iya, Terus ada lagi? gitu aja sih. Oh, itu aja. Oke. Dari secara semuanya nih keseluruhan, coba ada satu orang yang bisa menyimpulkan dari semua obrolan teman-teman, diskusi kita tentang nomor 1, kesimpulannya bagaimana? Mau Ya nggak apa-apa, siapa aja boleh, silahkan. Menyimpulkan dari jawaban teman-teman juga ya. Ayo, silakan. Nay, jadi gimana? Menurut apa yang kamu dengar dari teman-teman, bagaimana kesimpulan belajar efektif itu kayak gimana sih? Pokoknya ya pembelajaran yang memudahkan cara belajar kita, ya yang nggak mengganggu fokus. Yang nggak mengganggu fokus, oke. Iya, yang tidak mengganggu. Ya kan kalau nggak nyaman jadi nggak fokus kan. Betul, betul sekali. Oke, coba dari kegiatan ini, kegiatan kelompok, bimbingan kelompok kita kali ini, manfaat apa saja sih kira-kira yang bisa kalian ambil dari kegiatan sore hari ini? Silakan, siapa yang memberikan? Silakan. Dari suara ini tentang pembelajaran, aku bisa menyimpulkan, aku jadi tahu kalau belajar efektif itu apa, terus juga kayak kurang apa sih penyebab kurang efektif dalam pembelajaran, terus juga cara belajar yang efektif itu kayak gimana tadi udah dijelasin. Sekarang aku ngerti kenapa aku kurang fokus sama belajar, kenapa juga aku kurang efektif dalam belajar, dan bagaimana juga caranya efektif dalam belajar. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, Bu So mau bagaimana kesan-kesan kalian selama bimbingan kelompok kali ini? Silakan. Jadi lebih banyak tahu. Jadi lebih banyak tahu. Selain itu, kesannya apalagi? Juga menjelaskannya cukup Jelas. jelas Oke, banget. cukup jelas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini cukup menyenangkan apa? Oke. Oke. Mengutarakan pendapat masing-masing. Nah, adapun mengutarakan pendapat masing-masing ini ya memang karena inilah teknik atau metode yang kita gunakan, yaitu berdiskusi. Yang namanya diskusi ya berarti kita mengungkapkan pendapat masing-masing. Karena kalian semua di sini ranahnya
permasalahannya hampir sama tentang belajar yang kurang efektif, maka ibu memberikan bimbingan tentang belajar yang efektif. Dari yang tadi ibu paparkan semuanya, itu adalah contoh-contoh. Bukan berarti itu harus benar-benar vakum ke situ. Tidak. Karena cara belajar tiap orang itu beda-beda. Tidak ada yang salah ataupun betul. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kita perlu sekarang bukan hanya mencari bagaimana cara mencari gaya belajar, tapi motivasi belajar. Betul? Karena kadang tadi walaupun ingin hasil pembelajaran yang baik, tapi ketika motivasinya kurang, gitu kan? Kadang malasnya lebih besar. Benar? Nah, atau bahkan mungkin prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Nah, menunda-nunda pekerjaan itu disebut prokrastinasi. Kalau menunda pekerjaan dalam bidang belajar berarti prokrastinasi akademik. Nah, gitu ya. Jadi dalam bimbingan kelompok kali ini, Ibu harap kita semua bisa mengambil manfaat, ya. Entah itu dari diskusi dengan teman-teman ataupun materi dari Ibu pribadi. Nah, untuk kedepannya, Ibu harap ketika kalian mungkin memiliki pertanyaan ataupun memiliki permasalahan yang harus dikonsultasikan, entah itu untuk konsultasi individual ataupun kelompok, Ibu sangat terbuka sekali untuk kalian kembali ke ruang BK dan meminta untuk kita berdiskusi. Karena itu akan sangat memudahkan. Jadi jangan sampai kalian, malulah ke guru BK, gini. Tidak, ya. Karena pada dasarnya kita di sini untuk membantu kalian, entah itu dalam bidang belajar, sosial, bahkan mungkin dalam bidang akademik, karir, dan sebagainya. Dari kelas 10 harus segera disiapkan, gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mungkin kalian tanyakan? Sudah cukup? Sudah paham ya tentang apa itu belajar efektif? Sudah paham? Paham sekali. Apa saja yang menjadi kelemahan kalian sudah tahu? Sudah. Dan apa mungkin yang bisa kalian ambil ataupun langkah-langkah ke depannya sudah? Sudah. Oke. Nah, dari situ Ibu nanti akan memberikan link kepada kalian tentang evaluasi ataupun refleksi pembelajaran ataupun bimbingan kelompok pada sore hari ini. Nanti Ibu akan bagikan di WA. Selanjutnya setelah itu nanti kita akan lanjutkan, oke? Nah, hasil dari sini juga Ibu akan evaluasi, mungkin ketika kita memerlukan layanan lanjutan, mungkin kita akan melakukan konseling individual ataupun konseling kelompok, gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Ibu minta salah satu di antara kalian, kecuali Mizan tadi udah ya, khususnya untuk perempuannya, silakan untuk memimpin doa. Ayo silakan, boleh? Mau silakan, nggak apa-apa. Doa semuanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke. Nanti Ibu untuk refleksinya di WA aja ya. Ibu nanti bikin grup aja ya, biar gampang, biar nggak Mizan dicetin mulu nih sama Ibu. Oke. Terima kasih ya. Oke.